Dipakai dulu kan? Iya, dipakai. Sampai sana. Ibu, ayo. Sudah, ayo. Fokuskan, bapaknya biar lihat sini. Nanti bisa di panjang kalau iya. Ya sudah, bisa diganti kalau apa? Bisa diganti kan? Ayo. Ayo bercepat saja, kasih becos. Ketemuannya kok Kak? Korupsi bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan tahun 2020. Penyidikan ini dilakukan oleh tindak pidana khusus dan selengkapnya kami serahkan kepada Kasubdit untuk menyampaikan kronologi penanganan perkara ini. Kami persilakan. Terima kasih teman-teman. Sama-sama tadi sudah kita lihat bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 4 tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Kolombo nomor PRIM 02-P.4-12-FD.1-10-2021 tanggal 14 Oktober 2021. Jadi dapat kami jelaskan bahwa penyidikan ini kami lakukan mulai dari bulan Oktober tahun 2021. Setelah itu kami dilakukan pemeriksaan secara maraton, tadi dipanggil pagi sebagai saksi, kemudian berdasarkan ekspos gelar perkara bersama tim telah ditetapkan 4 tersangka berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B garis penghubung 01-P.4-12-FD.1-01-2021 tanggal 21 Januari 2022 dengan identitas tersangka sebagai berikut. Yang pertama, Dr. Anbes Abdul Qadir, MPD, selaku Ketua PKBM Toguru. Kemudian kedua, Saudari Sunarti Bahardi, pekerjaan PNS, selaku Ketua PKBM Aksara Tenar. Selanjutnya ketiga, Akhirudin Syam SE, selaku Ketua PKBM Berkah. Kemudian yang keempat, Insinyur Ramsa Beoku Palau, selaku Ketua PKBM Fahira. Keempat tersangka ini dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 9 Februari 2022 di Rutan Polsek Wara. Untuk kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatan para tersangka yakni sebesar 889.790.995 rupiah dari anggaran sebesar 1.133.350.000 rupiah. Kemudian pada saat pemeriksaan tadi sebagai tersangka, para tersangka secara dengan objektif mereka mengembalikan kerugian keuangan negara berdasarkan perhitungan dari LHP Inspektorat, yaitu dari PKBM Toguru sebesar 50 juta. Ini mungkin dapat kita lihat sebesar 50 juta rupiah. Kemudian dari Aksara Tenar sebesar 298.336.245 rupiah. Kemudian dari PKBM Berkah sebesar 118.767.500, sehingga total yang ada dikembalikan berdasarkan kerugian negara sebesar 467.745 rupiah. Bahwa tujuan kita satu, untuk bagaimana memulihkan kembali keuangan negara, dan secara kooperatif dari para tersangka mengembalikan, dan sebagian akan berjanji untuk segera untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami kembalikan ke Pak Kasingkel atau ada pertanyaan. Terima kasih.
Kami serahkan kepada teman-teman media, mungkin ada pertanyaan terkait dengan penanganan kasusnya, kami persilakan. Jadi mau izin Bang, dari keempat pelaku ini apakah masih ada pelaku lain yang sempat masih jadi incaran? Berdasarkan sudah ada 10 PKBM yang sudah kita periksa, 4 PKBM ini kita secara maraton yang kita periksa berdasarkan alat bukti dan bukti-bukti lebih cenderung kepada 4 PKBM ini yang dimintakan pertanggungjawaban. Jadi ada kerugian negara dari 4 PKBM yang sudah diperiksa? Dari 4 PKBM tadi seperti kami sampaikan, ada yang sudah mengembalikan sebesar 467.130.745 rupiah dari total 800 sekian juta tadi. Untuk proses selanjutnya Bang, yang keempat pelaku yang sudah ditahan di rutan Polsek Warak, kami tim penyidik tinggal merampungkan berkas-berkas untuk selanjutnya nanti kami rampungkan, kami rapikan untuk persiapan kami untuk segera secepat mungkin kami serahkan kepada penuntut jasa penuntut umum untuk diteliti berkas perkaranya, dan selanjutnya nanti tinggal menunggu dari penuntut umum. Oke, terima kasih banyak Bang. Tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI untuk PKBM di Kota Palopo. Setelah dilakukan rangkaian pemeriksaan yang didampingi para penasihat hukumnya masing-masing, tim berpendapat memutuskan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan pasal 21 KUHP, tim berpendapat untuk bapak dan ibu dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan, terhitung semenjak tanggal 21 Januari sampai dengan tanggal 9 Februari 2022 di Rutan Polsek Warak, Kota Palopo. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Silakan nanti hubungin pihak keluarganya untuk membawa pakaian gantinya. Jikapun tadi ada permintaan dari pihak keluarga untuk mengajukan penangguhan penahanan, silakan. Itu adalah hak bapak dan ibu melalui penasihat hukumnya dari pihak keluarga, ajukan. Nanti kami tim penyidik akan mempertimbangkan apa. Anak kita rilis lah mungkin. Rilis kita. Oh begitu. Iya,